Selamat pagi anak-anak kelas 6. Mari kita belajar bersama menggunakan media pembelajaran torasi bulat. Motor operasi hitung bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar bersama si Tora bagaimana cara menghitung operasi bilangan bulat. Sebelum itu, bilangan bulat itu apa? Dan kita klik start dulu dan kita berliterasi terlebih dahulu. Bilangan bulat. Dari bilangan bulat itu ada sejarahnya. Sejarah bilangan negatif oleh beberapa tokoh. Bilangan bulat negatif pertama digunakan pada masa dinasti Han yang ditulis pada buku The Nine Chapters on the Mathematical Art sekitar tahun 202-220. Ia memisalkan bilangan negatif dan positif dengan batang warna merah dan hitam. Kemudian pada abad ketiga Masehi, Diophantus juga telah menggunakan bilangan negatif. Hal itu dilihat dari bentuk persamaan yang dibuatnya, yaitu 4x tambah 20 sama dengan 0. Jika kita mencari penyelesaian dari persamaan tersebut, tentu akan mendapatkan bilangan negatif, yaitu x sama dengan negatif 5. Ia juga mengatakan bahwa hasil kali antara bilangan negatif dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Di India, pada abad ke-7 Masehi, seorang ilmuwan bernama Bakhshali telah melakukan perhitungan dengan bilangan negatif. Bilangan negatif digunakan di India untuk mewakili utang. Seorang matematikawan India, Brahmasputa Siddhartha, menggunakan bilangan negatif untuk menghasilkan rumus kuadrat, yang merupakan bentuk umum yang masih digunakan sampai saat ini. Pada abad ke-9 di Baghdad, Al-Khwarizmi menyajikan 6 bentuk buku untuk persamaan-persamaan linear atau kuadratik. Kalian ini nanti akan mendapatkan materi ini di SMP nantinya. Dan menghasilkan solusi menggunakan metode aljabar dan diagram-diagram geometris. Namun demikian, peragaan geometrisnya mengarahkan bahwa hasil-hasil negatif sia-sia. Pada abad ke-10, Abul Wafa menggunakan bilangan negatif untuk mewakili utang. Abul Wafa memberikan sebuah peraturan umum dan memberikan kasus khusus di mana pengurangan 5 dari 3 memberikan utang 2. Dia kemudian menjelaskan perkalian utang 2 dengan 10 untuk memperoleh utang 20. Kemudian, ketika utang 20 ditambahkan kepada kekayaan sebesar 35 menghasilkan kekayaan 15. Hingga saat ini bilangan negatif sangat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Bilangan negatif banyak digunakan di dalam ilmu matematika, fisika, teknik, dan ekonomi. Itu asal mula bilangan negatif ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke dalam berita bahwa suhu di kawasan Dieng mencapai -1 derajat Celcius akibat terjadi fenomena embun es. Pada Jumat 1 Juli 2022. Fenomena embun es terjadi di daratan tinggi Dieng di Banjarnegara, Jawa Tengah pada Kamis. Es menyelimuti permukaan tumbuhan dan membuat suhu di kawasan Dieng mencapai -1 derajat Celcius. Bahkan akibat suhu sangat dingin, benda berupa gelas plastik sampai bisa diremukkan karena telah beku. Dilansir oleh kompas.com, Kepala Unit Pengelola Teknis Pengelolaan Wisata Dieng, Sri Utami mengungkapkan, embun es membuat suhu di Dieng mencapai -1 derajat. Kondisi ini berlangsung sejak malam hari hingga pagi hari. Menurut Sri, embun es muncul di sejumlah titik seperti Kompleks Candi Arjuna, lapangan sekitar Candi Arjuna, dan Dharmasala.
Sri menerangkan fenomena ini kali kedua terjadi pada tahun 2022. Sebelumnya embun es muncul pada Januari. Ini pertama muncul embun es ketika suhu minus pada bulan ini. Sebelumnya Januari saat 3 derajat Celcius membeku. Terkait kondisi ini, wisatawan yang tengah berkunjung ke Dieng diimbau untuk menggunakan jaket tebal. Peristiwa embun es ini merupakan proses perubahan wujud benda secara alami yang terjadi dalam waktu singkat, yaitu dari mengembun, membeku, dan mencair. Dataran tinggi Dieng berada pada ketinggian rata-rata 2000 mdpl dan saat musim kemarau suhu dapat mencapai 0 derajat Celcius atau lebih rendah lagi. Rendahnya suhu kadang diikuti dengan kelembapan udara yang tinggi. Embun es biasanya akan hilang seiring dengan munculnya matahari. Artikel ini telah tayang di tribunmedan.com dengan judul Suhu di kawasan Dieng mencapai -1 derajat Celcius akibat terjadi fenomena embun. Nah, apakah kalian menemukan kata-kata yang menunjukkan bilangan negatif yang bisa dijadikan bilangan negatif? Ya benar, -1 derajat. Nah, -1 derajat. Baik, -1 derajat jika kita tulis itu adalah seperti ini. Nah, -1 derajat ini merupakan bilangan negatif. Nah, negatif 1 yang mengartikan bahwa ini merupakan suhu rendah di kawasan Dieng tersebut. Nah, kita kembali. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita masuk ke dalam materi. Baik, kita lanjut ke materi. Bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Nah, bilangan bulat itu apa ya? Bilangan bulat positif itu merupakan bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan dari 0. Nah, di sini letaknya. Nah, semakin ke kanan posisinya maka semakin besar. Di sebelah kanan 0 ini berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bilangan yang di sebelah kanan ini semakin ke kanan nilainya semakin besar. Berarti 6 dengan 5 itu nilainya lebih besar 6. Paham ya semuanya? Nah, selanjutnya ke bilangan bulat negatif. Apa itu bilangan bulat negatif? Bilangan bulat negatif merupakan bilangan yang terletak di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri dari bilangan 0. Di sebelah kiri ini yang ada tandanya ini. Semakin ke kiri posisinya, maka semakin kecil nilainya. Nah, berarti negatif 6 dengan negatif 5 lebih kecil yang mana? Ya, karena negatif 6 ini letaknya di sebelah kiri negatif 5, maka negatif 6 lebih kecil dari negatif 5. Contoh lagi, negatif 5 dengan 0 lebih kecil yang mana? Benar, yang lebih kecil adalah negatif 5, karena negatif 5 ini terletak di sebelah kiri bilangan 0. Maka negatif 5 lebih kecil dari bilangan 0. Selanjutnya, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada soal 2 ditambah 3 sama dengan berapa?
Nah, si Tora akan membuktikan dengan menggunakan garis bilangan. 2 ditambah 3 itu berapa? Nah, dimulai dari 0, berjalan mulai dari 0, Tora akan berjalan ke arah kanan karena 2 ini bilangan positif, berarti dia akan berjalan ke arah kanan. Nah, ditambah 3, 3 ini juga bilangan positif, berarti dia akan maju ke sebelah kanan sebanyak 3 kali. Dihitung bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, dia berhenti di angka 5. Berarti 2 ditambah 3 itu adalah positif 2 ditambah positif 3 adalah positif 5. Nah, selanjutnya contoh yang kedua yaitu ada bilangan negatif 2 ditambah negatif 3. Nah, si Tora akan berjalan ke sebelah kiri terlebih dahulu karena ini adalah merupakan bilangan negatif. Dimulai dari 0, dia akan berjalan ke sebelah kiri. Nah, ditambah negatif 3, berarti dia akan melaju ke kiri lagi sebanyak 3 kali. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, Tora sudah berhenti di angka negatif 5. Berarti hasil dari negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Sudah paham? Nah, coba yang selanjutnya, contoh yang ketiga, yaitu negatif 2 ditambah positif 5. Negatif 2 itu letaknya di sebelah kiri, berarti Tora akan berjalan ke sebelah kiri sebanyak 2 langkah. Ditambah positif 5. Positif 5 itu letaknya di mana? Di kiri atau di kanan? Ya, positif 5 letaknya di sebelah kanan. Nah, berarti Tora akan mundur ke kanan sebanyak 5 kali. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Tora ini berhenti di angka 3. Berarti negatif 2 ditambah positif 5 sama dengan positif 3. Nah, supaya kalian lebih paham, nah, contoh satu lagi ya. Nah, ada positif 7 ditambah negatif 5. Nah, Tora akan menuju ke bilangan positif 7. Nah, lalu ditambah negatif 5, berarti dia akan menuju ke bilangan negatif. Bilangan negatif letaknya di sebelah kiri sebanyak 5 kali, maka Tora akan mundur ke kiri, mundur ke belakang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Tora sudah berhenti di angka 2, berarti hasil dari 7 tambah negatif 5 sama dengan positif 2. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham, coba kita belajar jawab kuis. Nah, menjawab kuis dari ini ya. 8 ditambah negatif 2. Berapa hasilnya? Menggunakan garis bilangan tadi. Di sini ada 0, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Di sini di sebelah kiri berarti bilangan negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, 8 itu adalah positif, berarti mulai dari 0 kita menuju ke angka 8 di sebelah kanan. Nah, lalu ditambah negatif 2. Negatif 2 itu letaknya di sebelah mana? Nah, ke kiri, berarti dari negatif 8 kita mundur ke kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, letaknya adalah di angka 6. Nah, berarti jawabannya 6 atau negatif 6. Nah, coba kita cek jawabannya. Yeay. Nah, benar ya, jawabannya adalah 6. Nah, kita cek lagi. Negatif 15 ditambah negatif 2. Nah, di sini ada 0, negatif 15, di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, sampai 15 ya. 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14, dan negatif 15. Nah, negatif 15 ada di sebelah kiri. Kita mulai dari 0 dan menuju angka negatif 15. Nah, di sini. Lalu ditambah negatif 2. Nah, berarti dari 15 ini kalian maju lagi 2 langkah ke negatif 2, 1, 2. Nah, berhenti di angka negatif 17. Berarti 17 atau negatif 17 jawabannya. Nah, kita cek lagi. Nah, negatif 17 atau 17 jawabannya. Nah, di sini berhenti dengan negatif 17, berarti jawabannya adalah negatif 17. Kita cek. Nah, benar. Nah, jawabannya yaitu negatif 17. Baik, selanjutnya soal kuis yang terakhir ada 8 dikurangi 10. Kita mulai dari angka 0 terlebih dahulu. Nah, menuju ke angka 8. Nah, berarti di sini kurang 7, 8. Jadi ke arah kanan dulu ya. Nah, lalu mundur dikurangi 10. Berarti negatif 10. Berarti mundur ke 10. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berhenti di angka negatif 2. Nah, benar apa tidak jawabannya? 18 atau negatif 2. Nah, benar. Selesai. Nah, itu tadi kuisnya. Sekarang coba kalian soal evaluasinya. Kalian kerjakan. 12 tambah 15 itu berapa? Nah, pasti kalian mengetahui ya. 12 tambah 15 itu ada 17.
Oke, sekarang negatif 5 tambah 7. Negatif 5 ditambah 7. Negatif 5 berarti ke kiri dulu. Ditambah 7 berarti menuju ke kanan. Berarti dari negatif 5 menuju ke kanan sebanyak 7 kali. Berarti jawabannya ada di berapa? Jawabannya adalah 2. Nah, sekarang yang ketiga, 8 ditambah negatif 3. Positif 8 ditambah negatif 3. Dari ke kanan lalu mundur sebanyak 8 kali. Itu akan berhenti di angka berapa? Jawabannya adalah 5. Nah, yang keempat ada negatif 9 dikurangi 4. Jawabannya adalah dari negatif 9 dikurangi 4. Itu adalah jawabannya negatif 13. Nah, sekarang kalau ada seperti ini, 3 dikurangi negatif 4. Nah, ini ketemukan negatif, ini diibaratkan dalam kurung ini dikali. Negatif dikali negatif atau negatif ketemu negatif itu nantinya adalah positif. Berarti 3 ditambah 4 hasilnya adalah benar 7. Nah, begitu ya. Baik. Terima kasih sudah belajar bersama si Tora. Nah, tadi kalian sudah belajar bersama si Tora si bulat, yaitu motor operasi hitung bilangan bulat, di mana tadi bilangan bulat ada dua bilangan yang kita pelajari. Bilangan bulat itu merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Dan kalian sudah mempelajari bilangan positif itu apa? Yaitu bilangan yang berada di sebelah kanan, dan bilangan bulat negatif adalah bilangan yang di sebelah kiri. Maka semakin ke kiri bilangan itu adalah bilangan yang semakin kecil. Nah, gitu ya teman-teman semua. Saya cukupkan dan selamat pagi.